jumlah anggota intinya ya. Waduh. Oke, gimana? Bisa dijelasin? Kalau di kepengurusan kita itu pada akhirnya cuma berlima, kalau di kepengurusan baru lengkap, dia ada bertujuh. Oh, oke. Jadi kalau untuk inti MPK itu sendiri pada umumnya 7. Iya, 7. Strukturnya gimana aja tuh? Ceritamu, cerita kita, cerita Sanjos. Halo Sanjosers, kembali lagi di segmen podcast Cerita Sanjos. Kali ini kalau kemarin kalian udah lihat ada tentang OSIS, sekarang kita bakal membahas satu organisasi lagi yang ada di sekolah kita. Tapi sebelum itu pastiin kalian udah nonton episode-episode sebelumnya. Dan sekarang mari kita sambut bintang tamu kita, Tatia dan Ziva. Jasnya udah beda ya? Jasnya udah beda, warnanya hitam. Sebelumnya perkenalan dulu nih, siapa sih Tatia, siapa sih Ziva? Boleh nama lengkap dan dari kelas mana? Oke. Halo, nama aku Niputu Tatia Gita Melia Putri, biasa dipanggil Tatia. Aku dari kelas 12 bahasa. 11 bahasa. Oke. Halo, aku Ziva Yoni Santana, biasa dipanggil Ziva, aku dari kelas 12 bahasa. Oke, jadi kalian ini sekarang jabatannya sebagai Purnakah atau sebagai MPK? Sebagai Purna. Purna periode 2022-2023. Oke, jabatan kalian? Kalau aku sekretaris MPK. Kalau aku bendahara MPK. Oke, mari kita mulai nih tentang sebenarnya apa sih tuh MPK? Oke, MPK itu kalau secara umum ya, dia itu badan pengawasnya OSIS. Jadi Oke. kita MPK itu kayak ngasih saran, kemudian mengawasi apa aja yang menjadi kendala di event-event OSIS kayak gitu. Oke, kira-kira dari MPK tahun ini sama MPK tahun sebelumnya ada nggak sih perubahan atau perbedaan? Perbedaannya sih ada ya, cuma Apa tuh? Aduh, buka-bukanya. gimana ya? Coba Ziva mungkin bisa dijelaskan? Perbedaan mungkin dari jumlah anggota intinya ya. Waduh. Oke, gimana? Bisa dijelasin? Kalau di kepengurusan kita itu pada akhirnya cuma berlima, kalau di kepengurusan baru lengkap, dia ada bertujuh. Oh, oke. Jadi kalau untuk inti MPK itu sendiri pada umumnya 7. Iya, 7. Strukturnya gimana aja tuh? Jadi ada ketua umum, terus ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Oke, kalian sekretaris berapa dan bendahara berapa nih? Aku sih sekretaris solo kebetulan ya. Sekretaris 1. Oke. Selain perbedaan dari strukturnya nih, kira-kira ada nggak sih perubahan tab mungkin atau yang menjurus ke OSIS gitu? Oke, kalau tahun ini kita ada buat tab sementara. Jadi kan apa kita tuh? totalnya ada 11 tab. Kemudian ditambah tab sementara jadi ada 12 tab. Nah, Oke. tapi tab sementara itu dia belum disahkan. Jadi belum bisa maksudnya kayak tambah ke jadi tab ke-12 gitu belum bisa. Oke. Tuh. Nah, di kepengurusan tahun ini nanti tab itu akan disahkan oleh kepengurusan 2023-2024. Oke, berarti kalau perubahan tab itu tuh kira-kira per 2 tahun atau gimana mungkin? Nah, kalau tab itu dia jalannya setahun dulu, dia baru bisa istilahnya di apa ya, kayak direvisi. Nah, tapi belum bisa disahkan itu, seingat aku, bisa disahkannya itu setelah 5 tahun berjalan baru bisa kayak dirubah atau ditambah yang sah. Jadi namanya kayak penambahan tab, bukan tab sementara lagi, kayak gitu. Oke. Berarti tab itu berfungsi dibikin untuk OSIS atau untuk MPK itu sendiri? Sebenarnya tab itu nggak dibikin untuk satu organisasi aja, tapi untuk OSIS, ekstrakurikuler, ya, dan juga MPK itu sendiri, kayak gitu. Oke. Mungkin sebelum ini bisa dijelasin nih kayak gimana sih ceritanya bisa menjadi bagian dari inti MPK? Mungkin dari siapa lu nih yang mau menjelaskan? Ziva mungkin dulu Oke. Oke, jadi dulu tuh emang aku mau masuk MPK, pertama maunya masuk jadi MPK kelas kan. Karena pas kelas 10 tuh aku nggak keterima jadi OSIS, jadi kelas 11 tuh aku mau nyoba MPK. Nah, karena pada saat waktu itu pendaftaran MPK kelas dan juga MPK inti dijadiin satu form.
Jadi aku nggak tahu itu. Terus habis itu aku isi aja, tak kira itu kalau misalnya aku isi jabatan seperti bendahara atau sekretaris, nanti aku bakal dimasukin kayak komisi yang bakal jadi bendahara atau sekretaris. Gitu. Tapi ternyata setelah aku udah kirim formnya, kok tiba-tiba ada grup wawancara gitu. Terus aku tanya Tatia kan, Tat, katanya yang MPK kelas gak ada wawancara. Terus dia bilang, emang gak ada, yang ada tuh inti. Nah ternyata aku gak sengaja kedaftar jadi inti. Gak sengaja kedaftar jadi. Oke, berarti kalau oh ya, kan di MPK itu juga ada komisi-komisi. Berarti di komisi itu nggak ada bendahara atau sekretaris gitu Nggak kan? ada, jadi full anggota semua. Ketuanya kemudian sisanya anggota. Oke, habis itu? Ya jadi habis itu akhirnya ya daripada mundur kan, ya udah deh nyoba aja gitu kan. Terus ya udah akhirnya jadi inti. Jadi ini. Kira-kira cuman wawancara aja kah atau ada apa lagi tahapnya? Sebenarnya ada debat, cuman emang pada saat waktu itu aku nggak ikut debatnya karena aku kalau nggak salah dinyatain gugur ya. Iya. Dinyatain gugur, jadi aku nggak ikut ke tahap selanjutnya. Yang ke tahap selanjutnya itu Tatia. Oke, berarti sekarang kita mari beralih ke saudari Tatia. Oke, jadi di MPK itu ini aku kasih sedikit seleksinya seperti apa ya. Jadi kalau di OSIS itu kan ada tes pengetahuan. Nah, Ya, kalau di ya. MPK dia langsung ke tahap wawancara. Kayak gitu. Nah, setelah di tahap wawancara kita masuk ke debat. Kalau di OSIS itu debatnya ada beberapa debat. Nah, kalau di MPK cuma sekali aja gitu. Jadi langsung dipilih intinya kayak gitu. Oke, berarti debat itu buat ke ketua ya? Iya, betul. Oke, kira-kira gimana proses selama seleksinya? Selama seleksi sih jujur waktu itu aku prepare banyak banget. Aku sampai benar-benar 1 minggu sebelumnya aku udah belajar untuk Oh, ada ikutin kisi-kisi? debat. Ada kisi-kisi? Enggak dong, aku belajar mandiri. Oh. Ya, jadi tahap wawancara, terus tahap debat itu aku pelajari semua gimana. Kira-kira biar ada bayangan, jadi aku searching semuanya di internet kayak gitu. Aku benar-benar kayak mengeksplor diri aku, apa sih kenapa aku layak untuk masuk inti kayak gitu. Kalau waktu debat OSIS, kalau OSIS kan berarti ada yang buat calon ketua OSIS kan, Iya. yang masuk ada debatnya itu. Kalau waktu calon ketua OSIS kan dihadirinnya sama kepengurusan inti OSIS yang lagi menjabat, terus ada MPO, dan yang nyelenggarain itu adalah MPK. Sedangkan kalau kalian itu gimana? Yang mengawasi atau yang menyelenggarakan itu? Nah, kalau sebenarnya sama aja. Oh. Tapi perbedaannya waktu itu kita kalau untuk maksudnya inti OSIS yang lagi menjabat itu nggak datang, nggak diundang kayak gitu. Jadi cuman kayak MPO, terus staf pimpinan sama Purna MPK aja. Yes. Oh, oke. Sedangkan kalau ketua komisi nih kira-kira tugasnya untuk apa? Oke, ketua komisi ya. Sebenarnya sama aja, hampir sama inti, cuma bedanya dia hanya kayak misalnya di event OSIS, event A misalnya gitu. Nah, di event itu ada beberapa bidang OSIS yang berjalan. Nah, nanti ketua komisi itu bertugas untuk mengawasi eventnya sesuai dengan bidang. Berarti kayak 11-12 sama OSIS juga ya? Oke, kalau masuk ke ketua komisi sama komisi itu juga ada tes kah atau gimana? Yes, tentunya ada wawancara kalau ketua komisi. Oke, untuk teman-teman yang belum join tahun ini karena tahun ini udah selesai ya pendaftarannya, udah tutup. Begitupun dengan OSIS, masih ada kesempatan tahun depan kok. Iya, untuk yang anak-anak kelas Kelas 10 ya, kecuali yang kelas 11. Oke, selain dari MPK nih, kita bahas sedikit tentang fun fact kalian deh kira-kira. Di luar dari MPK atau apa gitu yang mungkin teman-teman Sanjosos penasaran nih. Siapa nih? Fun fact. Fun fact ya. Coba mungkin Ziva dulu. Waduh. Kalau fun fact-ku sebenarnya aku maunya jadi sekretaris. Iya, maunya ini kita udah tuh harusnya maunya ya jadinya sekretaris. Cuman kalau aku akhirnya dipindahin jadi bendahara. Karena waktu daftar pilihnya bendahara atau sekretaris? Cuman memang kalau kepengurusan MPK kan kita kayak bendahara 1, bendahara 2, sekre 1, sekre 2 itu harus ada yang kayak kelas 11 sama kelas 10. Gitu. Jadi kalau misalnya sekre kelas 11 semua kan berarti bendahara kemungkinan besar kelas 10 semua. Itu kurang seimbang gitu. Oh iya. Makanya akhirnya aku ditawarin mau nggak jadi bendahara. Tapi ya
bisalah belajar gitu. Jadi aku kayak ya udah deh nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Oke. Ya, kalau aku fun fact-nya kebetulan aku sekre solo MPK selama 1 tahun. Kemudian aku masuk MPK itu karena Karena ya sebenarnya jadi dulu tuh aku masuk MPK karena aku punya crush yang kebetulan anak organisasi juga. Terus akhirnya ya kejebak solo 1 tahun. dan crush-nya itu berujung ke cinta bertepuk sebelah tangan. Oh enggak sih, sebenarnya enggak. memang Oh, enggak. memang apa ya? Kalau aku punya crush tuh cuma kayak biar semangat aja sekolah. Oh. Bukan tujuannya untuk Pacaran. ya pacaran. Oke. Sedikit fun fact juga tentang alur perevisian administrasi atau kesekretariatan yang ada di OSIS sama MPK ya. Jadi kalau OSIS nih seandainya ada kayak program gitu-gitu dari bidang, berarti dia harus revisi dari bidang ke OSIS kemudian ke MPK. MPK. Gimana merevisi sebanyak itu? Sebenarnya ada capeknya juga tuh pasti ada, cuma senangnya juga ada. Senangnya Membekas banget gak sih? iya pasti. Tapi kalau senangnya itu banyak kalau aku kan bidangnya sekretaris ya. Banyak sekre-sekre yang kayak baru belajar Microsoft Word kayak gitu. Nah itu di sana aku jujur aku nggak bisa basic Word. Pertama jadi sekre itu aku jujur bingung banget. Tapi seiring berjalannya waktu aku belajar otodidak melalui YouTube, internet dan lain-lain. Itu aku belajar sendiri. Nah ilmu-ilmu itu aku turunin ke sekre-sekre yang Betul, guys, kurang betul. bisa Betul. Word kayak gitu. Jadi ngeliat mereka bisa tuh kayak ikut seneng gitu loh. Kayak ibu mendidik anaknya. Ya jadi Betul, ikut seneng kayak gitu. Sampai Kak Tatia ini membuatkan tutorial ke grup sekre. Betul. Dikirimkan videonya. Aku sering banget kirimin tutorial untuk sekre-sekre yang mungkin nggak ngerti Ya, cara apalagi bikin rapiin kop dan surat lain-lain. gitu. Iya. Ya, kayak gimana kalau Kak Ziva merevisi sekian banyak? Ya, jujur kalau misalnya pas revisi kayak RAB atau realisasi kadang pusing karena kalau misalnya beberapa ekstra itu kan memang acaranya kadang gede-gede ya. Iya, betul. Jadi RAB sama realisasinya tuh pasti banyak banget. Dan kadang tuh pusing karena memang sama seperti yang seperti Tatia bilang nggak semua bendahara tuh mengerti juga bagaimana cara Pakai Excel. gitu kan. Jadi tetap aja harus diajarin juga, harus bisa sabar juga ngajarin gitu. Tapi ya di sisi positifnya dari aku ngecek RAB sama realisasi aku jadi orang yang lebih teliti. Karena itu berkaitan dengan uang-uang yang sangat harus teliti. Harus teliti. Duit time. Ya. Sangat bahaya kalau nggak beda ya. Oke. Kira-kira apakah kalian ada ingin menyampaikan untuk teman-teman MPK lainnya atau Sanjosers lainnya yang berniat menjadi bagian dari organisasi entah OSIS atau MPK? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke. Oke, jadi karena kami udah purna, jadi aku mau nyampein pesan untuk kepengurusan MPK tahun ini. Semoga kalian selalu bertuju. Terus Lucky semoga kerjanya nggak ada yang solo ya, saling melengkapi. Komunikasinya yang bagus. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk masuk MPK bisa dicoba tahun depan. Jangan nyerah dan harus terus semangat. Oke, gimana kalau Kak Ziva? Kalau dari aku hampir sama kayak Tatia ya. Yang penting komitmennya harus kuat. Jangan memasuki organisasi itu untuk kayak istilahnya cuma kayak biar kamu tuh terlihat keren. Kayak pecinta gelar. Ya. Ya, jadi harus kalau kamu udah masuk organisasi itu udah full tanggung jawab. Jadi kamu benar harus bisa tanggung jawab atas posisimu atau jabatanmu gitu. Oke, kita udah banyak membahas tentang MPK dan bahkan fun fact dari mereka berdua yang mewakilkan MPK periode sebelumnya. Sekarang, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan bermain Pernah Nggak Sih? Oke, ini aku ada 2. Ini bukan buat main badminton atau tenis meja ya. Oh ya. Ini bisa di... Pingpong ya? Oh, bukan. Ada Buat giniin nyamuk bukannya ini.
banget. Aku tahu kalian lagi stres mau PTS. Oke. Oke. Jadi mekanismenya aku akan menanyakan beberapa pertanyaan dan dalam hitungan ketiga kalian harus menunjukkan jawaban pernah atau nggak pernah. Nanti aku akan hitung 1, 2, 3 cepat. Kalau kalian nggak jawab dalam hitungan ketiga itu akan ada sanksi. Betul tim kreatif? Betul. Jadi kalian harus menjawab. Ngeri ya. Ngeri banget sih. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama. Pernah nggak sih kalian berbeda pendapat sesama inti MPK sampai berselisih? 1, 2, 3. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Masih sama, 11, 12. Pernah nggak sih kalian berbeda pendapat dengan inti OSIS yang sedang masih menjabat sampai kalian berselisih dan musuhan? 1, 2, 3. Wow. Tapi kalau musuhannya enggak ya. Oh, Enggak sampai berselisihnya kayak aja. Iya. Oke. Perbedaannya aja. Oke. Kita lanjut nih. Jangan tegang gitu dong. Jangan tegang gitu dong. Pernah nggak sih kalian bingung memilih ketua OSIS yang sedang menjabat sekarang ini? 1, 2, 3. Oke, kita breakdown satu persatu dulu. Dari pertanyaan yang berselisih. Berselisih ya. ya. Bisa dari MPK-nya atau OSIS-nya, terserah mau bahas yang mana. Coba mungkin Ziva dulu. Yuk, Bisa yuk. Ngeri-ngeri sedap. bahaya tak? Ya pasti kan namanya juga kita kan kepribadiannya beda-beda. Kadang kita juga pasti beda-beda. Makanya pasti adalah Perselisihan. Yes. Cuman ya balik lagi gitu. Karena kan kita tetap apa-apa tuh harus dengan cara musyawarah dan kepala dingin. Jadi kalau misalnya memang salah satu dari kita sudah istilahnya agak emosi, kalau aku sih sadar diri aja, aku bakal tenangin diri biar lawan bicara aku juga bisa tenang. Dan kita bisa ngobrolin secara kepala dingin dan nemuin solusinya gimana. Oke, gimana kalau Saudari Tati ya? Satu-satu mungkin ya. Kalau dari Oke. Dari mana dulu nih? dari MPK dulu. Oke, dari MPK dulu. Nah, sebenarnya di kepengurusan yang 2022-2023 itu pasti ada perbedaan pendapat, itu pasti. Tapi balik lagi gimana cara kita face the Problem. the problem itu pasti dengan berdiskusi. Sama kayak kata Ziva, kita harus musyawarah dulu, tapi yang namanya manusia pasti punya ada rasa emosi, sedih, marah dan lain-lain. Nah, itu kalau kita udah mulai kayak benar-benar beda banget pendapatnya, itu pasti kita akan berdiskusi kembali dengan dengan OSIS, dengan MPO seperti itu untuk menemukan jalan keluarnya gitu. Kalau dari kalian belum nggak bisa menemukan yang mana jalan? Yes, betul. Nah, kemudian kalau dengan OSIS, nah itu kita kalau kayak berselisih itu nggak pernah sih kayak sampai berselisih yang kayak gimana-gimana, nggak pernah. Cuma kalau perbedaan pendapat pasti pernah, lagi-lagi pasti pernah. Nah, kadang tuh kita ada perbedaan pendapat di hal-hal kecil yang mana kalau OSIS kayak yang tadi udah dibahas, OSIS, Ekstra dan MPK itu kan punya tab. Nah, kita acuannya di situ. Kalau misalnya memang tidak ada diatur dalam tab, kita berdiskusi dengan MPO kayak gitu. Jadi nggak sampai yang berselisih cekcok gitu. Kita harus masih aman ya, masih ya, aman. Menjalin hubungan dengan baik. Dan hubungan dengan baik. Balik lagi lah ke tujuan organisasi kita kan harus saling membantu juga. Yes, gitu. betul. Jadi jangan sampai lah Kayak kerja sendiri-sendiri itu ya. Jangan sampai Harus kerja sendiri, sejalan. harus kerja sama karena Betul. berorganisasi. berdampingan lah. Oke, selanjutnya yang seru nih, yang tentang kalian bingung memilih ketua OSIS yang sedang menjabat sekarang saat ini. Oke, mungkin dari Ziva atau gimana nih? Oke. Ya. Dari aku ya, jujur pas waktu itu pemilihan ketua OSIS itu ada beberapa yang memang aku kenal anaknya secara pribadi maupun dari omongan-omongan orang lain. Ada juga yang memang aku sama sekali nggak tahu. Jadi mungkin bingungnya di situ karena orang lain bilang kayak, oh si Ani, dia nih bagus kok.
Tapi secara pribadi aku nggak tahu nih si Ani sebenarnya gimana gitu. Jadi kan agak bingung nih mau ini, karena kan OSIS itu kan salah satu organisasi yang sangat penting gitu kan. Tapi ya pada Apalagi akhirnya, menjadi ketua ya. tapi pada akhirnya kita bisalah menyelesaikan hal tersebut dan memilih ketua yang istilahnya pantas lah gitu kan. Sekarang OSIS sudah berjaya ya. Yes, sangat Amin. sangat sukses tahun ini. Sukses. Yes. Tepuk tangan dulu buat OSIS. Oke, gimana Kak? Oke, kalau dari aku pribadi, aku sendiri baru keluar dari goa ya waktu itu. Jadi nggak benar-benar nggak tahu calonnya itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, kemudian benar-benar nggak pernah dengar omongan orang mereka seperti apa itu. Jadi aku nggak punya gambaran. Itu di sana aku clueless banget jujur. Untuk mempertahanin siapa-siapa tuh aku nggak punya pegangan, nggak punya acuan. Jadi aku balik lagi ke inti MPK itu seperti apa baiknya yang memang mengenal mereka seperti itu. Tapi di samping itu aku juga menilai, kan ada namanya seleksi gitu. Jadi aku menilai di tahap-tahap seleksi mereka itu mereka seperti apa sih, seperti itu. Jadi pada akhirnya setelah didiskusikan ya ketemulah top 3 yang hari ini sedang menjabat. Yang sedang bekerja. Ya, sedang bekerja. Dan sebentar lagi lengser. Oke, kira-kira apa sih pertimbangan yang menjadi poin buat kalian cari di ketua OSIS itu sendiri? Pertimbangannya tentu yang pertama itu komitmen. Anaknya bisa berkomitmen nggak sih? Kemudian disiplin nggak anaknya? Kemudian kinerjanya seperti apa kalau memang ada yang tahu? Maksudnya pasti teman-teman sekelas itu tahu. Di luar dia pernah jadi ya, OSIS atau enggak? Betul. Kemudian selain itu cara dia menjawab di setiap tahap seleksi itu pasti tentunya jadi pertimbangan juga, karena ya namanya OSIS pasti perlu berinteraksi dengan banyak orang kayak gitu. Tingkat komunikasi dan cara pandangnya ya. Oke. Sedikit kita main lagi tapi ini di luar dari MPK karena sepertinya kalian udah terlalu tegang dengan sebelum-sebelumnya. Oke, kita main lagi. Chill aja. Takut menghilang. Kan kalian manusia IBB. The last IBB di Sanjos. Manusia IBB. Pernah nggak sih kalian itu menyesal masuk IBB? 1, 2, 3. Oh, why? Kenapa? Kalau nggak pernahnya sih, maksudnya kenapa nggak pernah? Iya. Kenapa nggak pernah? Karena satu, dari aku sendiri aku memang suka belajar bahasa. Gitu. Jadi Cocok udah jadi sekre kan? hobi aku tersalurkan. Nah, kayak gitu. Terus anak-anaknya juga oke, mau merangkul satu sama lain kayak gitu. Jadi aku nggak pernah nyesel walaupun memang IBB ini agak berbeda dari yang lain ya, cuma ada satu. Serasa private school. Yes, private betul. class. Kapan lagi sekolah tapi rasa private school kayak gitu. Oke, gimana kalau kata Tia? Kata Tia. Kasih Pak. Kalau aku ya jujur ini agak fun fact juga ya. Sebenarnya aku maunya masuk IPA. Lotus. Tapi aku sempet waktu itu udah dimasukin IPA. Dimasukin IPA. Ya, tapi aku negosiasi lagi sama pihak sekolah untuk bisa Kenapa kalian nggak tukeran aja? Gimana ya? Emang gitu ya, fun fact tuh emang aku maunya masuk IPA karena di sebelumnya itu memang salah satu tujuanku itu yang mengharuskan aku untuk di IPA. Oke. Cuma pada saat aku milih IPA, orang tua menyarankan aku untuk masuk IBB. Beda ya, biasanya kebalikannya. Mereka nih bilang gini, kenapa aku tuh disuruh masuk IBB? Karena kan aku SMP sekolahnya di international school. Jadi biar bahasaku dan cara komunikasiku tuh lebih dikembangkan. Okay. Nah setelah aku akhirnya kayak, iya juga ya, IPA juga matematikanya ada 2 gitu kan. Males sih Pak, matematikanya ada 2. Sungkem dulu sama Mohon maaf yang di belakang. Oke. Ya itu situ akhirnya aku kayak, ya udah deh, aku akhirnya milih IBB kan. Nah pas aku milih IBB, orang tua tiba-tiba nyuruh IPA. Jadi aku kayak no comment. cuma karena aku udah mantep di IBB dan pada saat itu emang udah kedaftar, jadi ya udah deh masuk IBB gitu. Tapi ya sampai sekarang seperti yang Katia bilang ya, kita satu sama lain tuh walaupun pasti ada perselisihan, tapi ya pada akhirnya kita tetap saling merangkul. Ya, lucky to have each other gitu. Wede. Oke. 3 last pertanyaan di luar MPK. Oke. Tapi ada menyerempetnya dikit.
Waduh. Ada menyerempetnya dikit. Aduh, apa nih? Pernah nggak sih kalian telat selama menjadi MPK 1, 2, 3? Berapa poinnya? Aku nggak pernah loh. Aku nggak pernah. Salah. Sorry. Manusia suci. Manusia Nggak suci. pernah, jujur. Aku nggak pernah telat. Poinnya berapa? 0. Pernah, tapi bukan telat. Dia ada poin tapi bukan telat. Ya, tapi nggak. Maaf ya, ibu BK. Poinnya nggak dimasukin ke Tatipsi, jadi masih 0. Semoga nggak ditonton. Ya, oke. Itu selama 3 tahun 0. Ya, masih bersih bukunya. What the hell? Harusnya ada tapi karena tidak tertulis. Tipsi. Iya, cara mengeles tuh. Ya, enggak dong, maaf ya, Bapak Ibu guru. Untung udah pernah. Kasih Pak? Pernah. Ya, aku pernah. Aku justru poinku tuh semua gara-gara telat. Berapa poinnya? Poin-poin yang kayak lain kayak bawa lip tint, bawa make up, apapun itu. Terus itu kan apa? Kayak nggak pakai kaos dalam atau apapun. Aku nggak pernah dapat poinku semua karena telat. Berapa poinnya? Aduh, gimana ya? Yuk, bisa yuk di-spill. Ya hampir mendekati SP1. Waduh. Dan itu semua gara-gara telat, semua karena telat. Tapi itu ada alasannya ya. Selama 3 tahun? Iya, semua telat. Selama 3 tahun itu Oh, berarti selama 3 tahun ini masih mendekati SP1. Masih Nggak mendekati. apa-apa. mendekati SP1. Gitu. Nanti mungkin kalau udah mau lulus SP1. Oh, enggak ya. Ya, tapi emang ada alasannya tersendiri. Iya. Maksudnya di lain kayak masalah bangun kesiangan dan macet memang ada alasan tersendiri karena aku kan juga nggak dikasih. Situasional. Iya, nggak dikasih buat kayak bawa motor sendiri. Iya. Apa-apa harus bergantung sama orang tua. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih tenang. Pernah nggak sih kalian nyontek saat ujian 1, 2, 3? Ujian nggak pernah sih. Panutan, the real panutan. Amin. Amin. Kita takut sih sebenarnya, jujur. Ya, Soalnya risky. Iya, langsung besar dari poinnya. aku anaknya ini panikan. Jadi kayak misalnya kayak kita nyonteknya di bawah gitu kan. Terus beberapa guru udah jalan tuh kita Iya. langsung berburu-buru. Ah, iya. Jadi mending ya udahlah. Mending pasrah. Mending belajar sedia payung sebelum hujan. Baik, sedia payung sebelum hujan itu Ya. quotes-nya. Oke. Tolong ya mungkin di Tatia 2000 enggak dong, itu quotes-nya siapa? Nggak tahu. Sorry. Anonim. Oke, les. Santai aja. Pernah nggak sih kalian tidur selama rapat 1, 2, 3? Orang mereka paling depan gimana mau tidur? Ya, Paling mohon depan maaf. tidur langsung dikeluarin dari MPK. Ya, Ya Mau begitulah. mengantuk apapun, mau secapek apapun bakal berusaha biar Tapi nggak tidur. kalau aku rapat itu biasanya nggak ngebosenin tuh karena aku sibuk revisi. Jadi PPT-nya ditampilin, Ya, mungkin ada bahasa yang nyelip-nyelip, ada yang isi spasi, komanya kurang ya. manusia revisi Langsung. berjalan. kalau aku pribadi deg-degan loh. Kayak misalnya ada rapat terus RAB realisasi dimunculin aku deg-degan. Karena takutnya aku juga kayak apa aku udah kelewat. apa Iya. Jadi nggak bisa dari yang ngantuk tuh langsung kayak awakening gitu. Apalagi kalau lagi ditanggapi sama para MPO. Nah, itu dipanggil Ya, gitu lah. rambut-rambut berdiri semua. Rambut-rambut berdiri semua. Oke. Ya, sudah banyak yang di-spill, sudah banyak hal yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga habis ini poinku tetap 0. Sudah banyak. Harus ada kenang-kenangan kan. Iya. Oh gitu ya. Berarti SMA nggak SP1 nakal, langsung. Waduh. Jangan dong. Jangan. Ya, oke, baik. Ya itu urusan pribadi, nggak urus. Oke. Udah banyak yang disampaikan, udah banyak yang menjadi pelajaran yang kira-kira bisa diambil untuk Sanjosers yang tertarik ikut organisasi, yang bahkan sekarang sudah menjabat menjadi MPK inti. Kira-kira last word sebagai MPK. Oke, aku mau kasih satu quotes untuk MPK Oh, tahun ini. berarti quotes the day-nya ini, bukan yang tadi, nggak jadi yang tadi yang ini. Oke. Jadi nanti sesusah apapun kalian di jalan nanti mungkin akan ketemu kendala-kendala. Semua akan teratasi kalau kalian mau belajar.
dan ada tanggung jawab. Ais. Aku Ya, last wordnya. untuk yang organisasi ya, Boleh. tetap bersikap profesional. Ais. Amin. Jangan terlalu urusan pribadi jangan terlalu dimasukkan, emosi pribadi jangan terlalu dimasukkan. Ya seperti yang kalian tahu ini kan organisasi. Ini adalah sebuah pekerjaan, jadi bersikaplah Komitmen dan tanggung jawab penting. ya, bersikaplah profesional guys. Ya jangan ya gitulah. Baik. Oke. Ya. Sudah durasi sudah habis. Tapi isinya juga banyak yang seru. Semoga penonton terhibur dan termotivasi dan dapat pelajaran. Ya, amin. Jangan lupa untuk nonton episode-episode sebelumnya dan pantengin lagi segmen podcast Cerita Sanjos untuk episode selanjutnya. Sekian dari kita dan bye-bye Sanjosers. Salam sejahtera. Salam sejahtera.